Pernah nggak kamu lihat harga tembus level penting? Kamu langsung entry, tapi beberapa menit kemudian harga malah balik lagi. Biasanya orang bilang salah entry, padahal seringnya yang salah itu cara baca marketnya. Dalam auction market theory, market itu selalu ngasih respon. Responnya itu cuma dua, acceptance atau rejection. Di video ini aku bakal jelasin gimana market bilang iya atau tidak ke harga, supaya kamu tidak entry kepagian lagi dan jadi exit liquidity. Sebelum mulai, kalau kamu mau belajar market dengan cara yang objektif dan sehat, kamu bisa join komunitas TWM di Discord gratis. Link ada di deskripsi. Semua konten yang aku bikin di channel ini 100% gratis. Jadi kalau kamu merasa terbantu, support kecil seperti subscribe atau like itu sudah sangat berarti. Sebelum kita masuk ke topik utama, aku sekarang lagi buka ZAC Pair USDT. Kenapa ZAC? Karena aku ingin kasih understanding ke kalian bahwa tidak hanya Bitcoin Pair USDT yang bisa kalian gunakan. Ya, jadi kamu bisa menggunakan TPO ya, Option Market Theory ini untuk semua instrumen ya, indices, balik lagi kemana? Ke metals ya, ke forex, ke stock. Kalian bisa gunakan ini semua di berbagai instrumen. Nah, makanya aku sekarang lagi buka di alts ya, supaya kalian paham juga bahwa ini karena beberapa video sebelumnya kita kan sering banget bahas di Bitcoin Pair USDT ya. Nah, sekarang kita buka di Zcash supaya lebih ada diversity sedikit. Oke, so kita masuk ke topik pertama yaitu adalah konsep dasar. Nah, sekarang aku nyalain TPO-nya dulu ya biar kalian paham. Di sini ada TPO weekly. Alright, TPO weekly tapi time frame-nya aku buka di 1 jam. Kenapa di 1 jam tapi tetap memakai TPO weekly, Bang? Nah, aku ingin kalian menambah wawasannya lagi, kalian buat lebih solid lagi tentang macro flow-nya. Karena kalau kalian sudah paham dari TPO weekly, kalian bisa turunin ke TPO daily saat apa? Saat kalian ingin mengatur risk manajemennya. Ya, karena kalau kalian mau melakukan approach resiko asimetri, tentu saja kalian harus dan wajib tahu key level weekly-nya dulu, baru setelah itu kalian drop down untuk apa? Untuk mengetahui internal market structure-nya, terutama dari internal value migration-nya. Jadi saat kalian pengen ngambil entry, kalian bisa tahu gitu area mana yang memiliki risiko lebih kecil dan probabilitas yang lebih besar. Karena kan kita bukan tentang feeling kembali, tapi kita mengaplikasikan dan mengimplementasikan mengenai risiko asimetri ya. Alright, di konsep dasar banyak trader ini mikir candle close di atas level berarti harga lanjut. Nah, ini padahal ya dalam auction market theory close itu belum tentu acceptance. Acceptance dan rejection itu bukan satu candle ya, tapi perilaku market di area harga. Nah, kalau kalian sudah paham mengenai acceptance itu kan kondisi di mana market ini menerima harga baru. Nah, contohnya di mana, Bang? Nah, contohnya gini, kalau kita buka ZAC sekarang, aku sedikit zoom in ya. Kita masuk ke mode replay karena ini ada salah satu contoh model yang layak sekali buat dijadikan sebagai contoh ya untuk pembahasan kita hari ini. Nah, aku akan speed up sedikit, kita play out. Kalian di sini lihat bahwa TPO yang dimulai dari November 24 ini sudah closing ya. Jadi ini udah closing. Artinya apa kalau sudah closing? Value areanya, batas konsensusnya dan point of control ini tidak akan berubah ya. Nah, setelah dia melakukan inisiatif ya, kita harus mencari apa? Kita harus mencari ciri-ciri dari acceptance. Yang pertama, market mau bertahan. Yang kedua, mau bertransaksi ya, dan ketiga, dan mulai membangun value di area tersebut. Ya, jadi kamu harus melihat bahwa apakah market ini mau bertahan di area tertentu, apakah market ini mau bertransaksi di area tersebut, apakah ini akan membangun value yang baru di area tertentu ya. Nah, ini biasanya kita akan melihat apa, Bang? Kita akan melihat value area yang bergeser dan point of control-nya mulai berkembang di area baru. Dalam konteks ini kan breakout-nya. Ini pasti kalau misalnya kalian nggak nyalain TPO, pasti kan kalian tidak melihat level value-nya. Banyak
misunderstanding di mana orang yang memakai AMT ini mereka selalu mengira ya bahwa value area yang historical itu tidak ada relevansinya. Padahal itu kan level auction. Itu level liquidity yang terbentuk sebagai historical data dan liquidity-nya itu masih ada di situ. Ya. Jadi bekas liquidity di mana orang itu pasang SL, di mana orang itu take profit ya, partial profit, semua liquidity itu akan masuk ke situ. Kalau kalian belajar ke DOM ya, depth of market, nah itu kamu akan melihat di mana setiap bid ask dan lain-lain ya, itu ada likuiditas yang tertinggal. Makanya liquidity heat map itu terbentuk ya. Itu karena apa? Karena likuiditas para buyer dan seller. Jadi kalau misalnya kamu nyalain TPO, kamu jangan sekali-sekali kamu ignore value yang lama. Kamu akan membutuhkan value yang lama ini saat kamu ingin menentukan nanti. Ya, di case yang market ini sudah tidak trending bullish lagi, di mana sekarang kita masuk ke dalam mode market kompleks ya, di mana market itu akan cenderung sideways. Dan market itu kan kalian tahu dalam konteks dia selalu mengisi ketidakseimbangan dari balance ke imbalance, dari imbalance ke balance, seperti video yang sudah aku bahas. Kalau kamu tidak paham balance dan imbalance, kamu wajib tonton video sebelumnya yang membahas balance dan imbalance dulu. Baru kamu bisa go through another videos biar ilmu kamu semakin matang. Nah, di case breakout initiative ini, di sini kan ada level yang ingin divisit ya, dan pada saat ini juga ini sudah divisit dan dia breakdown dari value area high-nya. Kalau kamu paham fair value-nya kan di sini ya. Kalau kamu drag down ke kanan, ini value-nya kan sedang di visit ya. Kalau kamu play out, berarti kan yang mau kamu tahu dari price yang breakout ini bukan kamu entry. Kamu menunggu apakah ada acceptance di level value ini atau tidak ya. Kalau misalnya value ini terbentuk di area yang ini ya, value yang sedang developing ini, berarti artinya apa? Ya, berarti artinya ada acceptance, karena seperti aku bilang tadi, kalau kita melihat ada value area yang bergeser dari atas, terus value areanya sekarang di sini, dan point of controlnya, nih yang warna putih, ini mulai berkembang di area baru, berarti ini adalah ciri-ciri acceptance, dan ini salah satu real movement yang bisa kita lihat ya. Jadi tidak ngadi-ngadi lagi kamu berasumsi saat price ini visit, kamu nanti takutnya kalau kamu memakai konsep lain dengan teknik probabilitas lain ya, kamu nanti malah mengira ada order block yang bisa menjadi sanggahan ya, padahal itu kan hanya bagian dari seni budaya gambar ya. Cuman di sisi lain, kalau kamu melihat dari value konteks, kamu jadi tahu ya tentang auction itu sendiri. Paham ya sekarang ya? Nah, sekarang kalau kamu lihat di sini saat dia berkembang, nah, lihat, dia retest apa? Dia retest value area low-nya. Dan kalian tahu value area low itu adalah batas konsensus. Kalau dia tidak ada breakdown dari level value area low ini dan pindah ke value yang di bawahnya di sini, artinya apa? Artinya level ini ada acceptance. Gitu. Dengan kamu tahu market ini kan sudah masuk ke dalam bearish rotation ya. Apakah kamu bisa mencari long di sini? Well, it depends how you manage your risk management ya. Bagaimana kamu mau manage trade setup kamu. Karena kenapa? Karena kalau kita melawan tren itu biasanya sering sekali banyak blunder. Karena probabilitas itu kalian yang harus membentuk itu sendiri. Semakin besar probabilitasnya dari keadaan value konteks, maka trade kamu tentu saja akan berjalan semakin lancar ya. Kalau misalnya kamu paksakan untuk reversal yang bahkan kamu belum tahu ya, kalau price ini setelah dia melakukan yang namanya acceptance, apakah ada keadaan sebaliknya di mana rejection terhadap value yang ditinggal. Nah ini kan makanya gue bilang relevansi terhadap si TPO yang sudah terbentuk itu bukan ngadi-ngadi, itu memang cara kerjanya. Jadi para AMT traders ini aku harap kamu bisa lah membahas mengenai ekspansi framework ini terhadap orang-orang yang belum belajar AMT.
Karena sangat miris di Indonesia ini orang-orang yang mungkin mereka anggap mereka paham AMT, mereka ini keep ilmunya tuh sendiri gitu. Ya, mereka udah bisa ya, tapi mereka nggak bagi pemahaman expansive framework ini. Jadinya apa? Ya retail kan banyak yang kejebak dari movement-movement yang breakout seperti ini, ya kan? Apalagi di video yang sebelumnya di mana breakout failed ya, di mana kalian sering chase the pump dan lain-lain, ini kan kalian bisa hindari kalau kalian mengerti tentang value acceptance dan rejection di AMT. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke topik kedua, yaitu rejection. Kalau kita tadi bahas acceptance, sekarang kita akan membahas sebaliknya. Rejection itu saat market menolak harga. Nah, harga mungkin sempat tembus, tapi tidak betah. Ya, tidak ada value yang kebentuk dan market balik ke area sebelumnya. Tapi di case ini kita bisa melihat ada acceptance. Kalau kita play out, dia reject dari value area low-nya dan tidak tembus ya. Nih di sini. Dia tidak tembus, dia membentuk value area di sini, di area acceptance-nya terhadap value yang lama. Nah, saat kamu play out lagi, ya, dia melakukan yang namanya apa? Dia mencoba untuk melakukan initiative move. Dan akhirnya saat bullish rotation ini terjadi, saat value area ini sudah hampir developing valid ya, karena ini kan sudah mulai hari Sabtu. Jadi kamu hanya menunggu sekitar 1 hari dan validasinya ini semakin memungkinkan ya untuk apa? Untuk kamu mendapatkan konfirmasi this is bullish rotation. Nah, saat kamu melihat di sini ada inisiatif di hari berikutnya, ya. Nah, price ini kemana? Price ini dia membentuk value area di area yang di atasnya, ya. Berarti kamu ingin mencari apa? Kamu ingin mencari rejection di value area yang ini. Kalau misalnya di value area yang ini tidak ada acceptance kembali, ya. Berarti tandanya apa? Berarti tandanya dia ingin meneruskan bearish continuation. Level pentingnya di mana, Bang? Kalau misalnya kita ingin tahu di sini ada rejection atau acceptance ya. Kalau rejection berarti kan dia tidak diterima di value-nya, ya. Kalau case yang ini kan berarti acceptance. Kenapa? Karena dia di dalam si fair value yang sebelumnya, yang ini, ya. Dia ada acceptance. Tapi saat dia keluar, ini kan next fair value-nya, ya. Makanya saat price jalan, kamu ingin tahu apakah dia ada acceptance atau rejection. Nah, untuk saat ini dia sedang retest value area low dari TPO yang dibentuk dari 24 November. Ya. Kalau misalnya tidak ada value yang terbentuk di ibaratnya di daerah sini ya, berarti kan ini ada indikasi bahwa market ini ingin balik ke value sebelumnya. Di mana? Yang baru, bukan yang ini lagi. Yang ini sudah terjadi acceptance, kalian bisa hapus. Nah, sekarang kamu bisa fokus ke value yang ini. Nah, yang ini. Aku gambar dulu. Nah, yang ini. Kamu bisa fokus ke level value yang ini. Kalau misalnya rejection ini valid ya, seperti ini. Nah, akhirnya dia kan tidak ada acceptance, ya. Dia reject. Nah, berarti ini adalah target next-nya. Itulah kenapa level auction ini penting. Ketika kamu melihat price acceptance di level sebelumnya ya, ternyata dia inisiatif keluar, ingin apa? Setelah inisiatif, ini kan inisiatif imbalance move ya, ini inefficient move. Makanya saat dia ke atas, dia masuk ke dalam fair value yang lama yang aku sebut di 24 November, akhirnya tidak ada acceptance. Nah, berarti next move-nya kalau dia tidak ada acceptance, dia ingin coba untuk rebalancing kembali ke daerah mana? Ke fair value yang lama. Sekarang kita lanjut ke topik selanjutnya, spike versus acceptance. Ini kesalahan paling sering, mengira spike itu acceptance ya, karena kamu melihat candle impulsif seperti ini saat dia masuk ke dalam level fair value yang sebelumnya, ini kamu sering sekali mengira ini acceptance ya. Spike ini reaksi ya. Acceptance itu keputusan. Kalau tidak ada acceptance, continuation itu berarti cuman harapan.
Ya, jadi saat kamu perhatikan spike yang seperti ini masuk ke dalam fair value, kamu harus tunggu. Kamu nggak bisa depend sama satu candle yang masuk terus kamu kira itu acceptance. Kamu harus lihat behaviornya. Nah, kamu perhatikan di sini. Ini kan value areanya ya. Nah, kamu lihat di sini behaviornya. Saat dia masuk ke dalam fair value, dia impulsif lagi keluar. Dia melakukan yang namanya apa? Return to value yang sedang developing. Ini berarti tidak ada acceptance di value yang lama. Ya. Jadi kalau misalnya saat bullish rotation ini terjadi dari level yang di tanggal 6 Desember, hari Sabtu, kamu misalnya take it for granted, kamu ngambil long misalnya. Kamu ngelong di sini, kamu berharap continuation ini terjadi sampai level-level selanjutnya, ya kan? Kamu kan itu hopium. Kamu nggak bisa trading kayak gitu. Kamu harus lihat level penting value. Kalau nggak ada acceptance di value tertentu, di harga tertentu, ya ngapain kamu paksain ya extending target? Berarti kan kamu selama ini tebak-tebakan. Jadi kamu melihat market ini harus seperti lelang. Jadi kamu tahu saat kamu pengen extend target, kamu tahu ancang-ancangnya apa saat ini tidak bisa di-extend. Nah makanya saat dia tidak ada acceptance ya kan, akhirnya price pun turun sekarang tuh. Price turun, akhirnya dia kemana? Dia balik ke value-nya yang sebelumnya. Nah ini contoh rejection. Paham ya? Jadi jangan pernah chase candle impulsif. Siapapun orang di luar sana ya, aku gak peduli. Siapapun yang chasing impulsive candle, kamu belajar lagi trading. Karena kenapa? Impulsive candle itu total distribusi yang tidak merata. Sudah ku berkali-kali bilang, kalau kamu sudah paham impulsive candle itu adalah distribusi yang tidak merata, itu kan artinya inefisiensi candle. Terus kalau kamu tahu itu inefisien, kenapa kamu harus chase? Ya. Jadi aku nggak paham sama orang yang merasa terpojok ya sama pembahasanku ini, ya. Mereka ini merasa terpojok karena mereka merasa ilmunya ini paling tinggi gitu. Ketika ada konsep konteks di mana market ini harus dibaca seperti ini. Ya. Jadi kamu ini harus mengaplikasikan gitu. Kamu harus mengimplementasikan ini. Semua teknik trading itu pasti punya probabilitasnya masing-masing, ya. Dan aku paham itu. Tapi kenapa orang ini nggak pernah yang namanya belajar ataupun membahas AMT secara expansive framework utama? Padahal mereka ini tahu cara kerja market ini seperti fungsi auction. Lalu kenapa kamu ini merasa terpojok ya? Orang-orang ini yang berkomentar ini di video. Kenapa kamu merasa terpojok ketika edukasi AMT ini kita buka gratis? Apakah kamu takut kelasmu tersaingi dan lain-lain? Aku nggak butuh persaingan kelas, ya. Aku di sini ngebuka ilmu gratis buat kalian semua. Kamu mau take it or not, silahkan. Kalau kamu mau stick to basic concepts yang kamu sudah pakai, yang sering margin call, ya silahkan, nggak apa-apa gitu. Padahal kamu bisa gunakan ilmu ini gratis, ya. Kamu bisa menambah tambahan confluences. Jadi saat kamu menggunakan ilmu SMC, ICT dan lain-lain, trendline apapun itulah, ya, kamu bisa tahu key levelnya sesuai value context. Jadi ini bukan perihal tentang memojokkan siapapun, ya. Ini tentang bagaimana kamu understanding about market, how the market works. Karena selama ini kamu belajar itu entry exit, ya. Jadi value area dan konteks, ya. Di IMT ini kita fokus kemana? Ke value area high, value area low, dan point of control. Selama value belum pindah, market ini masih balance. Dan kalau market masih balance, entry agresif itu beresiko. Trading itu bukan soal siapa paling cepat, tapi siapa paling sabar. Kalau kamu nggak bisa nungguin saat ada acceptance dan rejections, ya good luck. Gunakan konsep kamu itu yang penuh dengan ketidaksabaran, ya. Nunggu acceptance itu susah, tapi jauh lebih aman, ya. Acceptance dan rejection adalah fondasi. Breakout sehat, breakout jebakan, sampai failed auction. Semuanya berawal dari sini.
Di video berikutnya, kita bakal bahas failed auction lebih dalam. Kalau kamu mau belajar market dengan cara yang lebih logis, pastikan kamu subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman. Kalian catat saat kalian tonton video ini, manfaatkan ilmunya karena aku berbagi di sini gratis tanpa pungut biaya apapun. Kalau kalian mau join komunitasku, silakan feel free to do so. See you on the next video. Thank you.